Perkenalkan, nama saya Natasha Mariatu Mandalang dengan NIM 31S24011. Eh, Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang diffusion with a heterogeneous chemical reaction atau difusi yang terjadi bersamaan dengan reaksi kimia heterogen yang merupakan bagian dari fenomena transport. Diffusion with a heterogeneous chemical reaction adalah proses perpindahan massa atau difusi suatu zat yang terjadi bersamaan dengan reaksi kimia. Yang membedakannya, reaksi ini berlangsung pada fase yang berbeda dari zat yang berdifusi. Contohnya, reaktan berada di fase gas, sementara reaksinya terjadi di permukaan katalis padat. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama, fenomena yang terjadi, yang kedua, elemen volume dan asumsinya, yang ketiga, persamaan hukum Fick, yang keempat, neraca massa, yang kelima, penurunan matematisnya, dan yang keenam, syarat batas. Pada gambar ini ditunjukkan reaksi kimia eh, yang terdapat reaksi dari reaktan menjadi produk dari reaksi kimia 2A menjadi B. Artinya A sebanyak 2 mol dan B sebanyak 1 mol. A itu harus berdifusi untuk mencapai permukaan katalis, lalu produk B berdifusi kembali melalui lapisan gas. A itu berpindah dari plus Z dari Z, sedangkan B berpindah dari min Z. Hal ini, perpindahan ini untuk mencapai kesetimbangan. Pada katalis tersebut dikelilingi film gas yang stagnan yang ditunjukkan pada garis-garis putus Z sama dengan nol. Ini dia. Kemudian reaksi dari reaktan menjadi produk terjadi secara spontan dan reaksi terjadi secara isotermal atau T-nya itu konstan. Dalam sistem ini terdapat B yang bergerak ke arah minus Z dan A yang bergerak ke arah positif Z hingga mencapai kesetimbangan. Maka hubungan stoikiometri dalam kondisi steady state dapat ditulis sebagai 2A menuju B. Artinya setiap 2 mol A yang bereaksi akan menghasilkan 1 mol B. Pada kondisi steady state, hubungan ini digunakan untuk menghubungkan laju difusi A dan B. Maka persamaan yang pertama itu adalah NBZ sama dengan min 1/2 atau min setengah NAZ. Kemudian persamaan hukum Fick. Persamaan hukum Fick ini digunakan untuk menggambarkan laju difusi suatu zat. Hukum ini menyatakan bahwa flux difusi berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Artinya, eh, zat yang akan bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke yang rendah. Maka flux molar NaZ atau persamaan hukum Fick setelah disubstitusi dan disederhanakan akan menjadi NaZ sama dengan min CdAb per 1 dikurang setengah XA dikali dXA per dZ. Itu merupakan persamaan yang kedua. Kemudian di sini ada shell mass balance, yaitu untuk menganalisis perubahan massa dalam suatu elemen kecil. Dengan metode ini kita dapat menurunkan persamaan yang menggambarkan distribusi, konsentrasi, dan flux dalam sistem. Eh, Persamaannya itu dapat dinyatakan dengan rate of mass in dikurang rate of mass out ditambah rate of mass production sama dengan nol. Rate of mass production ini bisa dikatakan nol karena memang tidak ada perpindahan laju panas.
Maka persamaannya itu sebagai berikut. SNAZ pada saat Z dikurang SNAZ pada saat Z ditambah delta Z sama dengan nol. Kita sederhanakan dan dibagi dengan S dikali delta Z. Sehingga didapatkan persamaan NaZ pada saat Z dikurang NaZ pada saat Z ditambah delta Z per delta Z sama dengan nol. Kemudian seperti biasa kita limitkan, maka akan didapatkan hasil dNaZ per dZ. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Kemudian kita substitusikan nilai NaZ yang kita dapat di awal dari flux molar tersebut. Sehingga persamaannya akan menjadi D per DZ dikali min CDAB per 1 dikurang setengah XA dikali DXA per DZ sama dengan nol. Kemudian eh, kita sederhanakan, kemudian diintegralkan juga sehingga dapat persamaan DXA per 1 per setengah XA sama dengan C1 dikali DZ. Kemudian diintegralkan kembali, yaitu pengintegralan yang kedua, yaitu dxa per 1 dikurang setengah xa sama dengan eh, integral dari u dikali dz. Hal ini butuh permisalan, yaitu u sama dengan 1 dikurang setengah xa, du sama dengan min setengah dxa, dxa sama dengan min 2 du. Maka kita masukkan ke persamaan integral dari min 2 du per u sama dengan integral dari C1 dz. Maka hasil dari integralnya akan menghasilkan min 2 ln C1 dikali setengah min 2 ln 1 dikali setengah XA sama dengan C1 Z ditambah C2. Kemudian kita misalkan lagi C1 sama dengan min 2 ln K. Kemudian C2 sama dengan min 2 ln K2. Kemudian kita substitusikan min 2 sama dengan min 2 ln 1 dikurang setengah XA sama dengan min 2 C2 ln K1 Z dikurang 2 ln K2. Maka akan kita dapatkan persamaan atau kita dapatkan solusi umumnya 1 dikurang setengah XA sama dengan K1 Z pangkat Z dikali K2. Ini merupakan persamaan yang kelima dan merupakan solusi umum. Kemudian kita lanjutkan ke boundary condition, yang dimana boundary condition yang pertama saat Z sama dengan 0, maka XA sama dengan XA 0. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan 1 dikurang setengah XA 0 sama dengan K2. Itu merupakan persamaan yang ke-6. Kemudian kita substitusi lagi nilai K2 ke solusi umum, yaitu 1 dikurang setengah XA sama dengan K1, Z dikali 1 dikurang setengah XA 0. Begitu juga dengan boundary condition yang kedua, saat Z sama dengan epsilon, XA sama dengan 0. Maka nanti kita dapatkan persamaan K1 sama dengan 1 dikurang setengah XA 0 pangkat min 1 per epsilon. Ini merupakan persamaan yang ketujuh. Kemudian kita substitusi lagi eh, nilai K1 dan K2 yang kita dapatkan ke solusi umum, yaitu 1 dikurang setengah XA sama dengan 1 dikurang setengah XA 0 pangkat min 1 per epsilon dikali Z dikali 1 per 1 dikurang setengah XA 0. Kita dapatkan nanti jawabannya 1 dikurang setengah XA sama dengan 1 dikurang setengah XA 0. Kemudian flux molar reaktan melalui filmnya eh, ini menggambarkan jumlah mol zat yang berpindah persatuan luas dan waktu melalui lapisan film. Nilai ini dipengaruhi oleh yang pertama gradien konsentrasi, yang kedua ketebalan film, dan yang ketiga sifat difusi zat tersebut. Maka eh, ketika kita
memasukkan nilai N AZ sama dengan min C DAB per 1 dikurang setengah XA dikali DXA per DZ. Kita nanti akan mendapatkan hasil DXA per DZ sama dengan min 2 dikali 1 dikurang setengah XA dikali 1 per epsilon dan 1/1 dikurang setengah XA0. Itu merupakan persamaan yang ke-8. Setelah kita sederhanakan eh, dari atas, dari flux molar reaktan melaluinya film. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusi persamaan 8 ke persamaan yang kedua. Maka kita dapatkan NaZ sama dengan min CdAb per 1 dikurang setengah XA dikali min 2 dikali 1 dikurang setengah XA dikali 1 per epsilon dan 1/1 dikurang setengah XA0. Hasil akhirnya adalah NaZ sama dengan 2 CdAb per epsilon dan 1/1 dikurang setengah XA0. Eh, Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih.